besarnya tanggung jawab yang dibebankan terhadap pemimpin rumah tangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari perhitungan nanti. Besar tanggung jawabnya pemimpin. Ya, makanya istri nggak boleh bilang, waduh enak ya jadi suami gini. Enggak. Suami itu tanggung jawabnya berat. Dia tanggung jawab. Dia pemimpin. Dia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dia pimpin, tentang istrinya, tentang anaknya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keturunan dia. Pertanggungjawaban di hadapan Allah ini besar. Ya, bukan kayak KPK datang sama kita kemudian minta rincian keuangan pengeluaran yang kita lakukan. Itu gampang itu. Ini bukan, ini lebih rinci lagi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawaban dari kita sebagai pemimpin rumah tangga. Nah, disebutkan oleh Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam Sunanul Kubra, ya, dan dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma istar'ahu." Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada semua pemimpin. Pemimpin ditanya terhadap orang-orang yang dia pimpin. Makanya orang dulu itu kalau mau disuruh jadi pemimpin takut mereka. Nggak ada yang saya jadi pemimpin. Oh nggak ada gitu. Takut mereka jadi pemimpin. Sekarang kan kepemimpinan diperebutkan. Ya kan? Dulu Masya Allah orang takut jadi pemimpin. Kenapa? Pertanggungjawabannya. Anggaplah ada seorang pemimpin gajinya misalnya 1 miliar 1 bulan. Untuk apa dapat gaji 1 miliar kalau kita harus mempertanggungjawabkan semua yang dia pimpin? Kalau misalnya seorang presiden, satu negara yang dia pertanggungjawabkan. Ya kan? Imam masjid, satu masjid, sedikit. Imam musola, satu musola, lebih sedikit lagi. Enak itu pertanggungjawabannya. Tapi kalau misalnya pemimpin besar, berarti besar juga yang harus dia pertanggungjawabkan. Sekali lagi, Nabi nggak pernah bohong. Ini pasti benar ini. Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin terhadap orang-orang yang dia pimpin. Nggak boleh dia lalaikan. Ada orang yang sengsara gara-gara kepemimpinan dia akan ditanya, kenapa dia sengsara? Ya kan? Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Aduh. Tapi kalau kira-kira kita dikasih kepemimpinan gratis mau nggak? Kayaknya kita mikir-mikir ya. Berat itu kepemimpinan. Makanya kita bersyukur kalau ada yang mau jadi pemimpin. Ya kan, selamat kita ada pemimpin, Masya Allah. Kita sudah punya pemimpin, luar biasa. Kita bersyukur ada yang mau berkorban untuk jadi pemimpin. Jadi pemimpin bukan jangan lihat enaknya, oh enak ya dia ya jadi pemimpin, dikawal ke sana sini, dikasih rumah jabatan, dikawal sana sini, makanannya enak, kalau sakit ada dokter pribadinya. Oh jangan lihat itunya, pertanggungjawabannya di hadapan Allah ini yang berat. Ini yang berat. Ya, karena apa tadi? Nabi menyebutkan dia akan ditanya tentang apa? Orang-orang yang dia pimpin. Ahfadha dzalika am dhayya'a. Apakah dia menjaga kepemimpinannya? Apakah dia menjaga orang-orang yang dia pimpin atau dia lalaikan, dibiarkan? Makanya seorang pemimpin ini ketika ada laporan, Pak Presiden, di sana masyarakat kita butuh ini, cepat langsung dilayani. Kalau tidak, pertanggungjawabannya ini. Pertanggungjawabannya apa? Dia akan ditanya apakah kamu jaga atau kamu lalaikan. Sudah, kita putus asa untuk jadi presiden. Karena nggak mungkin juga ya. Tapi adapun kalau mungkin juga kayaknya kita harus pikir-pikir ini jadi presiden. Kita mikirnya apa? Saya harus mempertanggungjawabkan orang seluruh Indonesia. Berat. Hatta yus'alir rajulu ala ahli baitihi. Bahkan dalam keluarga pun Allah akan bertanya tentang orang-orang yang dia pimpin dari keluarganya.